Kita lanjut bahas BTTH episode 273. Oke lah, gak usah banyak Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara dari guyuan bergema di seluruh tempat ini dan banyak orang, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius. Mereka kemudian mengatakan, "Apa? Huntiandi?" Tiga dewa dari klan Gu. Mereka juga langsung melesat ke arah langit. Di waktu yang bersamaan, kemudian berteriak pada semuanya, "Klan Gu, waspadalah!" Kali ini, banyak orang-orang dan juga ahli yang kuat dari dalam klan Gu. Mereka segera terbang, melewati pegunungan, dan semua ahli klan Gu telah muncul secara bersama-sama. Aura yang cukup luas dan juga perkasa telah melonjak di langit, dan barisan seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Apakah ini kekuatan asli dari klan Gu? Tubuh Gu Yuan yang masih berdiri di langit mengedarkan doki dari dalam tubuhnya, dan kedua tangannya diletakkan di belakang punggung. Ekspresinya cukup tenang ketika dia melihat pada ruang kosong yang ada di depan sana. Meskipun tidak ada apa-apa, namun dia tidak menunjukkan niat untuk mengalihkan pandangan Yan Jin dan juga Lei Ying. Mereka juga buru-buru berada di samping dari Gu Yuan dengan raut wajah yang cukup serius. Kemudian bertanya, "Gu Yuan, sebenarnya ada apa?" Tatapan mata mereka berdua melihat ke arah depan sana, namun tidak bisa merasakan apapun. Dan di dalam hati segera muncul sebuah kewaspadaan yang cukup tinggi. Tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Gu Yuan adalah candaan. Yan Jin kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup serius. "Huntiandi, apakah dia benar-benar ada di tempat ini? Mungkinkah mereka berniat menyerang klan Gu?" Gu Yuan tidak menjawab, namun tatapan matanya terus terfokus pada ruang yang ada di depan sana. Pegunungan yang awalnya bising sekarang telah benar-benar menjadi sangat sunyi, dan seseorang hanya bisa mendengarkan suara detak jantung yang berdebar dengan kencang. Semua orang mengerti adegan seperti apa yang akan terjadi selanjutnya jika klan Hun benar-benar muncul di tempat ini. Keheningan seperti ini telah berlanjut selama beberapa menit. Tidak ada yang berani bersantai sedikit pun. Banyak tatapan mata melihat tajam ke arah langit. Sebelum pada akhirnya, ruang kosong yang ada di langit sekarang telah membentuk sebuah riak, dan itu berubah menjadi lubang hitam yang cukup besar. Ada suara yang bergema dari dalam lubang hitam tersebut. "Gu Yuan, sudah lama tidak bertemu, tapi persepsi jiwamu masih setajam biasanya." Fluktuasi doki yang cukup mengerikan pun langsung menyebar dari dalam lubang hitam. Hal itu menimbulkan sebuah tekanan yang sangat mengerikan. Dan secara perlahan, sosok seseorang ini telah keluar dari dalam lubang hitam tersebut. Orang yang keluar ini menggunakan baju berwarna putih. Dia tampak seperti seorang pemuda yang berusia 30 tahun. Wajahnya cukup tampan, dan kesan pertama yang diberikan oleh orang ini adalah individu yang baik dan juga halus. Justru penampilan seperti itulah yang membuat Lei Ying, Yan Jin, dan juga yang lainnya bahkan Gu Yuan memusatkan pandangan pada orang ini. Xiaoyan ketika melihat orang tersebut juga tercengang. Kemudian dia berkata, apakah sebenarnya dia merupakan kepala dari klan Hun, yaitu Huntiandi? Jelas penampilannya benar-benar tidak sinkron dengan nama klan Hun yang merupakan faksi paling aneh dan juga paling jahat di seluruh benua Doki. Beberapa sosok manusia juga perlahan keluar dari dalam lubang hitam di belakang Huntiandi. Orang yang memimpin kelompok ini merupakan seseorang bertubuh hitam dengan api yang berwarna hitam di sekujur tubuhnya. Karena itu merupakan api pelahap ketiadaan, dan di belakang dari api pelahap ketiadaan itu ada para ahli kuat dari klan Hun. Salah satunya merupakan 4 Saint Iblis dari klan Hun. Barisan yang dibawa oleh Huntiandi saat ini merupakan barisan yang benar-benar kuat, dan tidak akan bisa menemukan barisan lain di seluruh benua Doki seperti yang dibawa oleh Huntiandi. Dengan munculnya orang-orang ini, para tetua dari klan Gu, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup tegang. Banyak penghalang cahaya pada saat ini juga telah muncul dari dalam pegunungan. Hal itu segera bersilangan membentuk sebuah formasi besar yang melindungi seluruh klan Gu ini. Huntiandi kemudian dia tertawa. Klan Gu benar-benar sangat ramai hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, kita berempat sepertinya tidak berkumpul selama ribuan tahun, bukan? Tatapan mata dari Gu Yuan telah menjadi sangat fokus ketika dia melihat pada Huntiandi, kemudian mengatakan, Huntiandi, ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi sesuka hatimu. Huntiandi hanya tertawa sambil jawabnya,
Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak bisa aku datangi. Lei Ying kemudian juga langsung mengatakan, Hun Tiandi, apakah klan Hun milikmu? Bertanggung jawab atas menghilangnya klan Lin, klan Xi, dan juga klan Yao. Hun Tiandi hanya tersenyum dengan santai. Kemudian dia mengatakan, ada beberapa jawaban yang hanya perlu kau ketahui di dalam hatimu. Jawaban dari Hun Tiandi itu membuat raut wajah banyak orang segera berubah menjadi sangat serius. Sementara wajah dari Lei Ying dan juga Yan Jing kini telah berubah menjadi sangat suram. Ketika mendengar jawaban tersebut, mereka kemudian berkata, ternyata memang dirimulah yang bertanggung jawab atas insiden itu. Tatapan mata dari Gu Yuan melihat pada api pelahap ketiadaan yang berada di belakang dari Hun Tiandi. Kemudian dia berkata dengan lembut, Raja Tunling yang terakhir dari klan Tunling kemungkinan telah dilahap olehmu, bukan? Seandainya aku tahu hal ini akan terjadi, pada saat itu aku akan menyingkirkanmu dari dunia. Api pelahap ketiadaan yang berada di belakang Hun Tiandi segera tertawa sambil mengatakan, Gu Yuan, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau mungkin bisa mengalahkanku saat itu, tapi aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkan diriku sepenuhnya. Selain itu, aku juga harus berterima kasih padamu atas apa yang telah kau lakukan. Jika bukan karenamu, maka aku tidak akan melakukan retreat selama ribuan tahun. Yang hal itu membuatku sekarang bisa mencapai tahap Daoseng bintang 9. Raut wajah banyak orang di depan segera berubah ketika mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan. Seseorang yang berada di bintang 9 Daoseng merupakan puncak dari dunia saat ini. Dengan kata lain, bukankah klan Hun berarti memiliki dua orang yang berada di tahap bintang 9 Daoseng? Wajah Xiaoyan juga langsung berubah menjadi cukup muram. Dia kemudian mengatakan, sebenarnya api pelahap ketiadaan memang benar-benar memiliki kekuatan di bintang 9 Daoseng. Bahkan klan Gu tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak heran jika api pelahap ketiadaan mampu memimpin sebuah kelompok besar untuk menghancurkan klan Yao. Sebenarnya dia sekuat ini. Gu Yuan kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup samar. Aku sudah menyadari hal ini karena kau mampu menelan seluruh alam Yao ke dalam tubuhmu. Namun kekuatanmu saat ini hanya berada di bintang 9 Daoseng tahap awal. Jika aku memiliki kesempatan, maka aku akan menyegelmu selamanya. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak, kemudian dia berkata, kau mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Gu Yuan yang masih tampak tetap tenang. Dia segera mengatakan, Hun Tiandi, jika kau berniat menyerang klan Gu milikku dengan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan kekuatanmu ini masih belum cukup. Hun Tiandi menganggukkan kepalanya dan dia tidak membantah. Memang kekuatan yang aku bawa saat ini tidak cukup untuk meratakan seluruh klan Gu milikmu. Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya ketika dia menyaksikan adegan seperti ini. Meskipun anggota dari klan Hun telah muncul, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan penyerangan. Namun Xiaoyan selalu paham bahwa klan Hun akan datang tanpa melakukan sesuatu yang sia-sia. Kemungkinan ada hal lain yang telah mereka rencanakan. Xiaoyan kemudian berkata dengan diri, mungkinkah mereka datang untuk menggunakan kesempatan ini demi bisa menempatkan formasi atau semacamnya di seluruh alam Gu. Yan Jin kemudian berkata kepada klan Gu Yuan, hati-hatilah dengan trik apapun yang dilakukan oleh klan Hun. Jelas Yan Jin juga mengerti bahwa tindakan dari klan Hun ini memang memiliki sebuah rencana yang tersembunyi. Hun Tiandi hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari Yan Jin. Kedua tangannya masih diletakkan di belakang punggungnya dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah memimpin kelompoknya untuk berdiri di udara dan berhadapan dengan kelompok dari Gu Yuan. Adegan aneh semacam ini telah membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di samping dari Sun Er. Yang kemudian Sun Er berkata pada Xiaoyan, kakak Xiaoyan, berhati-hatilah. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tindakan yang dilakukan oleh klan Hun ini terlalu aneh, seolah-olah mereka sengaja menahan Gu Yuan dan juga yang lainnya di tempat ini. Xiaoyan kemudian segera bergumam, sebenarnya apa yang mereka rencanakan. Detik berikutnya, pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada Sun Er yang ada di sampingnya. Lalu
Lalu dia bertanya, Sun Er, apakah batu giok Dewa Kuno Tose klanku dibawa oleh paman Gu Yuan? Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan itu membuat Sun Er cukup terkejut. Dia kemudian mengatakan, tidak, batu giok Dewa Kuno Tose ditempatkan di dalam aula leluhur dan itu merupakan tempat yang paling dijaga dengan ketat. Xiao Yan melihat para ahli dari klan Gu sekarang telah berkumpul di langit. Kemudian dia berkomentar, sebagian besar para ahli dari aula leluhur seharusnya juga sudah datang ke tempat ini, bukan? Pandangan mata dari Sun Er segera melihat pada para ahli dari klan Gu dan raut wajahnya telah berubah karena dia memang menemukan bahwa banyak ahli yang telah menjaga aula leluhur. Mereka semuanya tertarik ke tempat ini. Ekspresi Xiao Yan sekarang telah berubah menjadi cukup muram ketika dia melihat raut wajah dari Sun Er yang telah berubah. Kemudian Xiao Yan mengatakan, tujuan sebenarnya dari klan Hun memanglah batu giok Dewa Kuno Tose yang berada di dalam klan Gu ini. Xiao Yan kemudian berteriak, Paman Gu Yuan, hati-hatilah dengan batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di dalam klan Gumu. Gu Yuan yang sedang berhadapan dengan Hun Tiandi di langit, ekspresi di raut wajahnya telah berubah setelah dia mendengarkan teriakan dari Xiao Yan. Sebelum Gu Yuan berbicara, tiba-tiba saja ada suara sirine yang terdengar dari dalam pegunungan dan itu merupakan sirine peringatan di aula leluhur. Ekspresi di raut wajah dari seluruh orang yang berasal dari klan Gu kini telah berubah drastis ketika mereka mendengarkan suara sirine tersebut. Sementara Gu Yuan sambil melihat pada Hun Tiandi, dia pun mengatakan, Hun Tiandi. Langit tiba-tiba saja berubah menjadi cukup gelap. Energi alam yang sangat besar telah dimunculkan dari langit yang kemudian seolah-olah energi tersebut bisa menghubungkan langit dan juga bumi. Melihat dari kejauhan, hal itu tampak seperti gelombang energi yang tidak ada habisnya dan terus-menerus. Suara percikan bergema di seluruh tempat ini. Adegan spektakuler semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuatan dewa. Sebenarnya, kekuatan dari seseorang yang telah mencapai bintang 9 doseng sangat menakutkan seperti ini. Tekanan yang sangat mengerikan itu terus menyebar, membuat raut wajah dari Hun Yan dan juga Saint Iblis lainnya dari klan Hun telah menjadi cukup serius. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka melakukan penyerangan, kemungkinan tubuh mereka tidak akan bisa bertahan melawan Gu Yuan. Dan bahkan jiwanya juga mungkin akan dihancurkan di bawah tekanan yang sangat menakutkan seperti ini. Satu-satunya di seluruh dunia yang bisa tetap tenang menghadapi gelombang energi alam dari Gu Yuan itu hanyalah Hun Tiandi dan juga api pelahap ketiadaan. Salah satu orang dari klan Gu tiba-tiba saja muncul di belakang dari Gu Yuan, kemudian berteriak, kepala klan Gu Yuan, Tetua Guyang, telah melukai tetua yang berada di aula leluhur dan dia telah mencuri batu giok Dewa Kuno Tose. Seluruh klan Gu ini telah berubah menjadi kegemparan. Mereka kemudian mengatakan, apa? Tatapan mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wajah Sun Er juga berubah drastis. Kemudian dia mengatakan, Tetua Guyang, bagaimana mungkin ini terjadi? Sementara Xiao Yan yang berada di samping dari Sun Er segera berkata, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mungkinkah orang yang bernama Tetua Guyang itu merupakan mata-mata dari klan Hun? Sun Er hanya mengatakan, Tetua Guyang merupakan tetua kedua dari aula leluhur dan dia telah menjaga aula leluhur selama ratusan tahun ini. Dia merupakan orang yang sangat setia kepada klan Gu. Bagaimana mungkin dirinya berani mencuri batu giok Dewa Kuno Tose yang kemudian melarikan diri? Sebelumnya, Sun Er pernah bertemu dengan orang yang bernama Tetua Guyang ini dan dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap orang tua itu. Mata Gu Yuan melihat pada Hun Tiandi yang saat ini sedang tersenyum. Kemudian Gu Yuan pun mengatakan, sebenarnya hal ini dilakukan olehmu, bukan? Hun Tiandi hanya tersenyum penuh ejekan terhadap kata-kata dari Gu Yuan, namun dia tidak menjawab apapun. Di saat yang sama, Hun Tiandi juga tidak punya niat untuk pergi dari tempat ini. Tatapan matanya hanya terus terfokus pada Gu Yuan yang ada di hadapannya. Selama dia berdiri di tempat ini, bahkan Gu Yuan tidak akan pernah berani berbalik sedikit pun. Hal ini dikarenakan Gu Yuan mengerti jika dirinya pergi, tidak ada lagi orang di dalam tempat ini yang bisa menghalangi seorang Hun Tiandi. Gu Yuan yang bisa memahami pikiran dari Hun Tiandi, raut wajahnya telah berubah menjadi serius dan ketabahan mentalnya sudah benar-benar sekokoh batu. Bahkan hilangnya batu giok Dewa Kuno Tose tidak membuatnya terus marah-marah.
Gu Yuan hanya mengatakan, segel seluruh alamku ini, Gudao dan juga dewa klan Gu yang lainnya akan memimpin tentara teredam hitam untuk mulai melakukan pencarian. 3 dewa dari klan Gu ini segera menganggukkan kepala mereka yang kemudian berbalik untuk melakukan pencarian terhadap Gu Yang. Baru saja mereka bergerak, 4 Saint Iblis dari klan Hun juga langsung melakukan pergerakan untuk menghentikan 3 dewa dari klan Gu. Sementara Hun Tiandi saat ini tertawa sambil mengatakan, Gu Yuan, orang-orang ini tidak akan pernah bisa pergi. Gu Yuan hanya menjawabnya, itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Dia segera melangkah maju ke lubang energi yang sangat menakutkan, segera bergejolak dan kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa yang akan menghantam tubuh dari Hun Tiandi. Melihat serangan yang dilakukan oleh Gu Yuan itu membuat Hun Tiandi tertawa sambil mengatakan, pada akhirnya, kau tidak bisa lagi mengendalikan dirimu sendiri dan ingin bertarung. Namun, kau harus sadar bahwa sesuatu seperti ini hanyalah berdampak kecil pada diriku. Hun Tiandi juga langsung mengangkat tangannya dan lubang hitam dalam sekejap saja langsung terbentuk. Hal ini mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Melihat lubang hitam yang benar-benar besar itu membuat Shou Yan bisa merasakan hawa dingin yang telah muncul dari dalam hatinya. Shou Yan merasa kekuatan dari lubang hitam ini sangat mengerikan. Jika tersedot masuk ke dalamnya, bahkan jiwa juga akan lenyap dalam seketika. Telapak tangan raksasa dari Gu Yuan sekarang langsung bertabrakan dengan lubang hitam tersebut. Tidak ada suara ledakan, meskipun kedua serangan itu saling menghancurkan. Jika bukan karena alam Gu ini telah diperkuat selama ribuan tahun, pertarungan antara Hun Tiandi dan juga Gu Yuan pasti akan membuat seluruh tempat ini langsung hancur lebur. Raut wajah dari Yan Jin dan juga Lei Ying sekarang telah berubah menjadi tampak serius. Mereka hanya bisa bertukar pandang yang kemudian saling menganggukkan kepalanya. Tindakan dari klan Hun yang dengan berani menyerang semua klan kuno, apalagi sekarang juga telah datang ke klan Gu, maka lain kali mereka juga pasti akan datang klan Yan dan juga klan Lei. Nasib mereka pasti akan sama di masa depan nanti. Yan Jin kemudian berteriak, serang! Aura yang cukup kuat di dalam tubuh Yan Jin yang merupakan seorang yang berada di bintang 8 doseng dalam sekejap saja langsung melonjak. Dan kali ini Yan Jin bersama dengan Lei Ying telah bergandengan tangan untuk melawan api pelahap ketiadaan yang juga merupakan seseorang di bintang 9 doseng dari klan Hun. Melihat apa yang dilakukan oleh Yan Jin dan juga Lei Ying membuat api pelahap ketiadaan hanya tertawa. Dirinya segera melangkah maju dan api hitam terus-menerus dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi 2 tinjuan yang meluncur ke arah Yan Jin dan juga Lei Ying. Menghadapi serangan seperti itu membuat duo Yan Jin dan juga Lei Ying telah berubah menjadi cukup serius. Mereka hanya berada di bintang 8 doseng, namun ketika bergandengan tangan maka akan bisa melawan api pelahap ketiadaan di bintang 9 doseng. Sementara Gudao yang pada saat ini ditahan oleh 4 Saint Iblis dari klan Hun tiba-tiba saja berteriak, Sun Er, pimpin orang-orang yang lainnya dan cari ke arah pegunungan Gu Yang. Pasti tidak akan berhasil melarikan diri dari dalam tempat ini. Tangkap dia dan rebut kembali batu giok dewa kuno Tose. Sementara semua tetua yang tersisa siapkan formasi besar untuk menjaga klan Gu ini. Segel seluruh alamku dan juga pegunungan. Jangan biarkan orang-orang dari klan Hun memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Banyak tetua yang ada di langit segera menganggukkan kepalanya ketika mereka mendengar teriakan dari Gudao. Dalam sekejap saja, para tetua itu pun mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka yang kemudian mulai membentuk sebuah segel untuk mengurung seluruh tempat ini. Raut wajah dari Sun Er telah terlihat tampak muram. Dia segera melihat pada Gu Qingyang sambil berteriak, kakak Qingyang dan juga yang lainnya, cari ke arah pegunungan. Gu Qingyang hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia membawa eselon atas dari tentara teredam hitam untuk segera menyebar ke arah pegunungan di dalam klan Gu ini. Mereka mulai menyusuri setiap hutan dan juga pegunungan yang ada di dalam tempat ini. Tidak akan membiarkan Gu Yang bisa meloloskan diri
dari klan Gu. Sementara raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup muram ketika melihat klan Gu telah menjadi cukup kacau seperti ini. Pandangan mata dari Xiaoyan segera melihat ke arah langit. Meskipun klan Hun tidak mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar, namun orang yang datang ke tempat ini merupakan para eselon atas dari klan Hun sendiri, dan barisan seperti ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan saat mereka menyerang klan Yao. Alasan para eselon atas dari klan Hun mendatangi tempat ini adalah menunda waktu untuk tetua yang bernama Guyang bisa mencuri batu giok Dewa Kuno Toso yang kemudian melarikan diri dan menyerahkan batu tersebut kepada klan Hun. Oleh karenanya, faktor terpenting di dalam pertarungan ini merupakan orang yang bernama Guyang yang telah berani mencuri batu giok Dewa Kuno Toso milik klan Gu. Pandangan mata dari Xiaoyan menyapu seluruh pegunungan di alam Gu ini. Dia bisa melihat meskipun para tentara teredam hitam sudah menyusuri seluruh pegunungan dan juga hutan, mereka tidak dapat menemukan keberadaan dari Guyang. Kemudian Xiaoyan bertanya, Sun Er, seperti apa kekuatan dari tetua Guyang ini? Sun Er hanya bisa menjawabnya, dia berada di bintang 5 doseng tahap lanjutan. Dan Xiaoyan bertanya sekali lagi, apakah kekuatan jiwanya telah mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna? Sun Er merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, aku rasa tidak, mungkin masih ada celah untuk mencapai level yang sempurna. Mendengar jawaban dari Sun Er membuat Xiaoyan hanya bisa mengatakan, kalau begitu bantu aku berjaga-jaga di tempat ini. Dalam sekejap saja Xiaoyan langsung mengambil posisi duduk bersila di udara. Dia membentuk sebuah segel di tangannya, dan kali ini jiwa dari Xiaoyan bergabung dengan Xiaoyi. Dalam sekejap saja kekuatan spiritual yang cukup agung disebarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kekuatan spiritual itu telah mulai melakukan pencarian di seluruh tempat ini. Xiaoyan melakukan pemindaian dan tidak akan membiarkan satupun hal bisa lolos dari pemindaian kekuatan spiritual milik Xiaoyan. Dengan bantuan dari Xiaoyi, kekuatan spiritual Xiaoyan bahkan bisa menembus jauh ke bawah tanah yang merupakan magma dari Gunung Merapi di tempat ini, dan itu juga mencakup dalam area puluhan ribu kilometer di sekelilingnya. Sun Er samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual yang tidak terlihat menembus tubuhnya setelah dia melihat Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila. Dia dengan cepat segera menjaga Xiaoyan dan tidak membiarkan satupun mengganggu pemindaian Xiaoyan kali ini. Kelompok dari Gu Qingyang tiba-tiba saja bergegas menuju ke tempat Sun Er, yang kemudian dia mengatakan, Sun Er, kita semuanya tidak bisa menemukan keberadaan dari Guyang. Sun Er hanya mengangkat alisnya ketika dia mendengarkan ucapan dari Gu Qingyang. Kemudian dia melambaikan tangannya memberikan sebuah isyarat untuk tidak berisik. Pandangan mata dari kelompok Gu Qingyang saat ini melihat ke arah Xiaoyan yang sedang mengambil posisi duduk bersila. Gu Qingyang tahu apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan saat ini. Dia hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian semuanya tidak ada yang berani berbicara sedikit pun. Keheningan seperti ini berlanjut sekitar 10 menit. Gu Qingyang dan juga yang lainnya, mereka telah kembali menuju pegunungan untuk melakukan pencarian kembali. Dan tiba-tiba saja mata Xiaoyan yang tadinya tertutup rapat secara perlahan kini telah terbuka. Telapak tangannya segera dibantingkan ke arah bawah, yang kemudian membuat gunung yang jaraknya 100.000 kaki dari tempat ini tiba-tiba saja meledak. Magma panas segera keluar dari dalam gunung tersebut, dan sosok yang menyedihkan juga telah dilemparkan dari dalam gunung Merapi. Melihat sosok itu, raut wajah Sun Er dan juga yang lainnya segera berubah menjadi cukup serius. Kemudian mereka berteriak, sebenarnya itu adalah tetua Guyang. Tidak disangka bahwa orang itu telah bersembunyi di dalam magma gunung Merapi. Sun Er kembali berteriak, tentara teredam hitam, tangkap dia! Banyak orang-orang dari tentara teredam hitam segera mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka, yang kemudian mereka semuanya berteriak secara serempak, jaring penahan roh. Doki-doki itu pun berubah menjadi jaring khusus, dan jika seseorang tertangkap oleh jaring tersebut, maka mereka akan kesulitan untuk bisa melarikan diri dari dalam jaring. Tetua Guyang melihat jaring telah menuju ke arahnya, membuat dirinya tidak panik sama sekali, yang kemudian tangannya membentuk sebuah segel. Kekuatan angin yang cukup tajam telah dilemparkan oleh tetua Guyang, yang kemudian merobek jaring-jaring tersebut. Segera setelah itu, tubuhnya kembali melakukan pergerakan dan kabur dengan cepat dari dalam tempat ini.
King Yang ketika melihat jaring dokinya telah dihancurkan oleh tetua Guyang hanya bisa mengatakan tidak ada gunanya. Orang tua itu sudah sangat akrab dengan jaring penahan roh dari tentara teredam hitam dan serangannya benar-benar menargetkan titik-titik lemah dari jaring tersebut. 3 dewa dari klan Gu yang melihat tetua Guyang tiba-tiba saja langsung berteriak, "Guyang, dasar kau pengkhianat!" Mereka buru-buru melesat untuk menangkap Guyang. Namun detik berikutnya 4 saint iblis kembali muncul di hadapan 3 dewa dari klan Gu. Mereka langsung membentuk sebuah segel dan cahaya hitam besar kini telah muncul, kemudian menabrak penghalang cahaya yang merupakan pertahanan di dalam tempat ini. Kekuatan menakutkan itu langsung memberikan garis retakan pada penghalang cahaya di pertahanan dari klan Gu ini. Sun Er melambaikan tangannya kemudian mengatakan, "Jangan biarkan tetua Guyang bisa kabur." Banyak orang dari klan Gu sekarang telah berbondong-bondong untuk melakukan pengejaran pada tetua Guyang, dan Sun Er merupakan orang pertama yang bergegas. Hal itu segera diikuti oleh Gu Qingyang serta yang lainnya. Wo Xuan ketika melihat kekacauan seperti ini, dia mengatakan, "Sepertinya kita juga harus melakukan pertarungan." Sayap api yang cukup besar segera dikeluarkan di punggung dari Wo Xuan dan dia segera melesat untuk memberikan bantuan pada Sun Er dan juga yang lainnya. Hal tersebut juga langsung disusul oleh Wo Xi, generasi muda dari klan Lei, juga cukup linglung dengan kejutan pertempuran besar hari ini. Lei Yun tiba-tiba saja berkata, "Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan?" Lei Dong hanya mengangkat alisnya, kemudian dia mengatakan, "Kalian semuanya harus tetap berada di tempat ini dan aku akan maju memberikan bantuan pada Sun Er." Mendengar ucapan dari Lei Dong itu membuat Lei Yun dan juga orang-orang dari klan Lei lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk melawan seorang seperti Guyang yang berada di bintang 5 Dozeng. Sosok dari Guyang terus melesat dengan cepat menuju retakan yang ada di langit yang telah dibentuk oleh salah satu dari 4 saint iblis. Jarak dari Guyang masih 1000 kaki dari retakan di langit tersebut, dan tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang meluncur ke arahnya untuk menyasar titik vital yang ada di tubuhnya. Karena itu merupakan serangan yang diluncurkan oleh kelompok Sun Er. Hal tersebut membuat Guyang tiba-tiba saja berhenti, yang kemudian Sun Er berkata, "Tetua Guyang, kenapa kau melakukan pemberontakan seperti ini?" Guyang hanya tertawa, kemudian dia berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah Guyang yang asli?" Kelompok Sun Er hanya menyipitkan matanya ketika mendengarkan jawaban seperti itu. Yang mereka tahu, tetua Guyang ini memanglah tetua dari dalam klan Gu. Jika dia palsu, bukanlah itu berarti seluruh rahasia yang berada di klan Gu ini selama bertahun-tahun telah tersebar ke dalam klan Hun. Tetua Guyang tiba-tiba saja tertawa dengan cara yang cukup aneh sambil mengatakan, "Jiwa dari Guyang sebenarnya telah dipaksa bergabung dengan jiwaku yang merupakan orang dari klan Hun oleh Tuan Pelahap, dan itu dilakukan 100 tahun yang lalu. Aku telah hidup di dalam isolasi selama ratusan tahun ini dan tidak berani muncul di hadapan dari Gu Yuan dan juga para tetua yang lainnya. Namun untungnya aku masih berhasil hingga menunggu hari ini." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Guyang segera bergerak mundur. Dia juga telah melepaskan serangan dari dalam telapak tangannya untuk langsung berbenturan dengan serangan yang diluncurkan oleh Sun Er, Gu Qingyang, dan juga yang lainnya. Guyang tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hanya sekelompok anak muda sebenarnya bermaksud untuk menahanku." Yang akhirnya serangan dari Guyang itu mampu menahan serangan gabungan dari Sun Er, Gu Qingyang, dan juga yang lainnya. Kali ini Guyang kembali tertawa sambil mengatakan, "Baiklah, jika begitu aku pergi dulu." Baru saja tubuh dari Guyang berbalik untuk meninggalkan tempat ini, ada sebuah tinju api yang langsung menabrak dadanya. Hal ini membuat tubuh dari Guyang segera terlempar ke arah bawah dengan cukup keras, dan serangan itu dilakukan oleh Xiaoyan. Dia kemudian berkata, "Mencoba untuk pergi. Apakah kau pikir akan semudah itu?" Tubuh dari Xiaoyan kembali melakukan pergerakan untuk menghajar Guyang yang sudah terlempar ke bawah. Merasakan aura yang benar-benar kuat dari seorang Xiaoyan membuat Guyang ketakutan. Kemudian dia berteriak, "Tetua Hunyan, tolong selamatkan aku!" Mendengar teriakan tersebut, Hunyan segera menoleh, yang kemudian dia
kali ini mengatakan, Soyen, beraninya kau merusak rencana dari klan Hun milikku. Apakah sebenarnya kau cari mati? Tubuh dari Hunyan segera bergerak dengan cukup cepat menuju ke arah Soyen. Dia kemudian mengeluarkan doki yang langsung membentuk sebuah jari raksasa sambil berteriak, jari kematian yang layu. Melihat serangan dari Hunyan tersebut membuat Soyen segera berubah menjadi tubuh api. Aura di dalam tubuhnya kali ini telah melonjak dengan pesat, yang kemudian Soyen menekan jarinya ke arah depan sambil mengatakan, jari musim semi kuning. Akhirnya diar, kedua jari raksasa itu pun saling berbenturan dan menimbulkan ledakan yang luar biasa menyebar di langit. Jari musim semi kuning milik Soyen telah hancur, sementara jari kematian milik Hunyan juga telah meledak. Ekspresi raut wajah Hunyan sekarang telah berubah menjadi cukup serius. Tidak menyangka bahwa sebenarnya Soyen bisa menerima serangannya. Dia benar-benar terkejut ketika menyaksikan hal seperti ini. Hunyan teringat terakhir kali Soyen melawan dirinya mengandalkan kekuatan dari 8 api surgawi untuk membentuk api teratai amarah Buddha 8 warna. Namun saat ini Soyen sudah mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk langsung berbenturan dengan seorang Hunyan. Namun detik berikutnya, Hunyan segera tersenyum kemudian mengatakan, aku ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa kau terima. Hunyan tidak memberikan waktu bagi Soyen untuk mengatur nafasnya. Dia segera menekan 10 jarinya yang kemudian berubah menjadi 10 jari raksasa yang melesat ke arah Soyen. Melihat adegan seperti ini membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Dia segera melengkungkan tangannya dan mencoba untuk membuat api teratai amarah Buddha 6 warna. Sebelum api teratai milik Soyen terbentuk, tiba-tiba saja ada sosok kuat yang langsung berdiri di hadapannya. Dia langsung melemparkan sebuah pukulan dan menghancurkan 10 jari raksasa milik Hunyan. Orang ini kemudian mengatakan, Hunyan, izinkan aku yang bertarung melawan dirimu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa kau memiliki kemampuan. Raut wajah Hunyan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat sosok yang bertubuh sangat besar. Membuat Hunyan mengatakan, Guli, kau merupakan raja teredam hitam, namun tidak banyak berkembang selama bertahun-tahun ini. Soyen yang berada di belakang dari Guli hanya bisa mengangkat alisnya kemudian mengatakan, raja teredam hitam. Sebenarnya dia merupakan orang nomor 1 di dalam tentara teredam hitam. Klan Gu ini memang memiliki banyak seorang ahli, karena sebelumnya Soyen belum pernah melihat orang yang bernama Guli ini di dalam klan Gu. Namun sekarang dia telah muncul. Sementara raja teredam hitam Guli melirik pada Soyen sambil mengatakan, teman muda Soyen, aku akan menyerahkan urusan Guyang padamu dan kau harus berhasil merebut kembali batu giok Dewa Kuno Tose yang telah dia curi. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Guli pun segera melesat untuk melakukan pertarungan melawan Hunyan. Sementara Soyen hanya menganggukkan kepalanya. Tubuhnya langsung berbalik dan melihat pada Guyang yang ada di bawah sana. Kondisinya saat ini telah cukup mengerikan. Sun Er dan juga yang lainnya sebenarnya telah mengepung sosok dari Guyang. Menyaksikan pengepungan yang ada di sekitarnya membuat raut wajah Guyang berubah menjadi cukup serius, dan tiba-tiba saja dia kembali menginjak udara. Tubuhnya melesat dengan cepat menuju lubang yang ada di langit. Melihat hal tersebut, Soyen langsung mengeluarkan pukulan yang kemudian kekuatan api luar biasa menabrak tubuh Guyang, membuatnya langsung terluka parah. Tubuh dari Guyang saat ini sudah berlumuran dengan darah akibat serangan hebat dari seorang Soyen. Namun raut wajahnya telah menunjukkan sebuah kegilaan. Dengan cepat tubuh dari Guyang sebenarnya membengkak karena dia ingin melakukan penghancuran diri sendiri. Ekspresi dari kelompok Soyen segera berubah ketika mereka melihat adegan seperti ini, yang kemudian Soyen berteriak, semuanya menghindar. Sebenarnya dia ingin melakukan penghancuran diri. Baru saja Soyen mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tubuh dari Guyang pun hancur lebur. Sebuah energi yang cukup luar biasa telah menyebar di seluruh tempat ini, dan detik berikutnya Soyen bisa melihat batu giok Dewa Kuno Tose telah terbungkus oleh cahaya merah dilemparkan menuju ke arah langit. Soyen kemudian berteriak, batu giok Dewa Kuno Tose ada di dalam sana, hentikan cahaya merah itu. Karena sebenarnya cahaya merah yang telah melesat membawa batu giok Dewa Kuno Tose adalah jiwa dari Guyang.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Soyen dan juga Sun Er berhasil mendapatkan kembali batu giok Dewa Kuno Tose yang telah dicuri oleh tetua Guyang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.